Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan kepada teman-teman onlineku semuanya, Ramadan Karim, kul am wa antum bi alif khair. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan membuat takjil atau menu khas bulan Ramadan ya. Kalau di Timur Tengah ini namanya ligemat atau awameh ya. Oke, jadi kita langsung aja ke cara pembuatannya atau bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan membuat simple sirupnya dulu atau air gula ya, atau yang disebut kalau di Arab ini namanya syira. Di sini ada 3 cup atau 3 gelas gula pasir, kemudian ditambahkan 4 gelas atau 4 cup juga air ya. Jadi 3:4 gitu. Nah, kemudian saya tambahkan slice lemon atau bisa dikasih dengan air lemon 1 sendok makan, udah segitu aja ya. Nah, kemudian ini direbus kurang lebih 15-20 menit ya, sampai mengental begitu ya. Bisa juga ini tuh airnya 3 gelas, gulanya juga 3 gelas boleh juga, tapi direbusnya jangan terlalu lama-lama ya. Jadi ini juga saya 20-15 menit menggunakan api besar gitu, biasa gitu, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil gitu ya. Kalau sudah mendidih baru saya agak sedang gitu apinya begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan di sini ada tepung terigu 2 gelas, kemudian tepung kastar 2 sendok makan. Jadi di sini saya tidak menambahkan tepung maizena tapi pakai tepung kastar. Kalau kalian tidak punya tepung kastar boleh juga diganti dengan tepung maizena atau tepung jagung ya teman-teman. 2 sendok makan ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan ya. Boleh dikasih 1 sendok makan juga gula, nggak apa-apa ya. Untuk garam di sini saya menambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh baking powder. Nah, di sini juga saya menambahkan yogurt atau laban atau jabadi ya, 2 sendok makan aja. Jadi segitu aja ya. Jadi kalau teman-teman mau dikasih laban jabadinya 1 cup seperti ini boleh ya. Kemudian 2 sendok makan minyak sayur dan 1 cup susu cair ya. Jadi di sini saya menggunakan takaran bekas yogurt. Jadi apa ini teh? Untuk airnya juga saya cuma menambahkan 1 cup air, 1 cup susu cair, 2 sendok makan yogurt. Nah, buat teman-teman semuanya kalau tidak punya susu boleh dikasih air semuanya ya. Jadi nggak usah bingung gitu. Kalau yang ada di Timur Tengah laban, yogurt boleh gitu ya, mau dikasih air, mau dikasih laban semuanya boleh ya teman-teman. Nah, kemudian akan saya uleni atau adoni seperti ini ya, untuk air sedikit demi sedikit dulu. Nah, dikarenakan yogurtnya itu dingin, jadi kalian harus perlahan-lahan ya nguleninnya. Jadi pertama yogurt, susu, dan air sedikit demi sedikit dulu dari 1 cup itu ya. Nah, pokoknya uleni seperti ini ya. Tuh. Jadi kalian remas-remas pelan-pelan dulu ya. Nanti kalau udah semuanya tercampur sama air sama yogurt ya, si tepungnya itu, baru kalian uleni sampai kalis gitu. Pokoknya sampai halus semuanya, tidak ada yang bergerindil. Nah, buat teman-teman semuanya kalau kalian mau di mixer silahkan ya. Kalau saya ini nggak di mixer, pakai tangan aja nih seperti ini ya. Kalian harus diaduk-aduk pokoknya sampai semuanya lembut begitu ya. Tuh. Nah, jadi ada lagi yang nanya, Teteh katanya kalau pakai telur ujung terakhirnya kalau sebelum digoreng bisa nggak? Boleh banget kalau kalian mau dikasih telur ya. Cuma kalau saya di sini nggak pakai telur ya. Nah, kalau kalian mau dikasih telur boleh kalian kasih telur 1 biji. Kalau saya nggak ya. Nah, di sini juga saya tambahkan 2 sendok makan semolina atau semit ya. Untuk teman-teman ini opsional, kalau kalian tidak suka, tidak dikasih semolina atau semit ya kalau di Arab. Nah, buat teman-teman semuanya juga yang nanya, Teteh semolina itu buat apa sih? Kalau di Arab yang buat basbusa itu ya. Nah, kemudian saya uleni terus, diaduk sampai seperti ini ya, 2 sendok makan aja semolinanya ya.
Kalau kira-kira sudah halus, sudah lembut, kemudian tutup dan istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, kalau sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kalian aduk lagi seperti tadi ya. Nah, kalau kalian mau dikasih telur, telurnya itu pas udah mengembang baru dikasih telur ya. Kalau saya ini nggak dikasih telur ya, di skip telurnya. Tuh seperti ini. Kemudian akan saya goreng di minyak yang panas. Nah, jadi buat teman-teman juga usahakan minyak dipanaskan terlebih dahulu sebelum menggoreng ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kalian goreng. Nah, untuk cara menggorengnya kalau saya seperti ini ya, terserah teman-teman semuanya. Nah, kemarin itu ada yang nanya lagi, "Teh, kok punya saya kalau bikin gemat itu selalu nggak kering, suka lembek." Nah, kalian itu api besar, kemudian kalau udah matang udah. Kalau saya enggak ya. Intinya tips buat ngegoreng ligemat, mau pakai resep maizena mau tanpa maizena ya, itu di penggorengan ya teman-teman, di penggorengan. Jadi ligemat itu kalau udah pada naik semuanya ya, udah pada naik gitu semuanya, kalian itu diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, kecilkan apinya sampai ligematnya itu kering. Nah, butuh kesabaran kalau menggoreng ligemat itu ya, kalau kalian ingin kering. Tapi kalau kalian ingin agak lembek gitu, sekarang kering nantinya lembek gitu ya, kayak gini, nggak lamun cek bahasa Sunda mah diganggang gitu ya. Nah, kalau saya seperti itu, makanya ligemat saya mau pakai tepung maizena, mau enggak, mau yang dikasih telur, mau yang enggak dikasih telur, pasti kering teman-teman. Karena yaitu saya mah apinya itu api kecil, setelah mengembang semuanya itu apinya itu dikecilkan gitu, jadi diganggang begitu. Nah, sekarang itu apinya saya besarkan ya. Kalau cara menggoreng saya itu seperti ini, apinya itu besar. Kalau udah pada naik semuanya, udah pada mengembang semuanya, saya kecilin apinya gitu, lalu digoreng. Lama banget, memang menggorengnya itu lama banget karena biar kering. Tapi kalau kalian tidak ingin kering gitu, biasa-biasa aja gitu ya, udah angkat aja gitu. Kalau saya nggak bisa, saya harus kering gitu. Nah, begitu ya teman-teman caranya kalau menggoreng ligemat itu harus kering. Itu seperti itu tipsnya ya, diganggang dengan api kecil. Nah, jadi pas ngegoreng itu kalian harus menggunakan api besar. Setelah api besar pada naik semuanya, kalian kecilin dan goreng perlahan-lahan gitu. Jadi apa ya, kalau bahasa Sunda saya menyahoknya itu diganggang gitu ya. Nah, jadi maaf banget pas udah mateng saya tuh nggak liatin pas kasih gula itu ya, dikarenakan saya itu kena pisau gitu kakeret ya. Jadi males gitu ya. Tadi itu ini tuh kering banget, enak, pokoknya wajib kalian coba. Dan ini resepnya anti gagal ya teman-teman. Dan teman-teman semuanya, intinya buat tipsnya ya, kalian harus diganggang kalau pengen kering. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, hatur nuhun, pokoknya selamat mencoba di rumah. Bye bye. Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Aida Sanusi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat gorengan, atau ini tuh kalau di Arab ini namanya ligemat ya teman-teman, atau gemat. Ini paling populer kalau lagi bulan puasa. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Nah, pertama-tama di sini saya akan membuat simple sirupnya, atau kalau di Arab ini namanya syira ya. Kurang lebih 2 cup air biasa, kemudian 1 sendok makan atau setengah gitu ya, pokoknya sedikit aja air lemon, dan juga 3 gelas gula pasir ya teman-teman. Jadi direbus, kemudian kurang lebih 15 menit sampai agak mengental, lalu dimatikan dan dinginkan. Nah, untuk bahan adonan ligematnya di sini ada 2 cup tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, dan 1 sendok makan atau 2 sendok gitu ya gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu saya tambahkan baking powder kurang lebih seperempat sendok teh ya teman-teman. Kalau mau setengah sendok teh juga nggak apa-apa ya, cuma di sini saya kasih seperempat sendok saja. Nah, kemudian saya aduk seperti ini aja dulu ya, biar terigunya biar tidak berterbangan dulu. Jadi saya kasih
airnya sedikit demi sedikit dulu ya. Nah, di sini kenapa saya tidak pakai yogurt atau laban sama telur? Karena ada di Indonesia itu yang minta teh. Kan kalau di Indonesia susah ya katanya nyari laban atau yogurtnya karena mahal. Bisa nggak dipakai air? Bisa. Saya bilang kalau di Indonesia ini tuh seperti odading. Cuma kalau odading gede-gede, kemudian kalau digoreng cepat gitu ya. Nah, kalau ligemat itu harus digoreng sampai kering gitu. Jadi kecil-kecil juga biar matang dan juga kering. Nah, kemudian saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak sayur. Nah, kemudian diaduk. Ini tuh harus mengaduknya itu sampai, kalau bahasa Sunda mah sampai lengket naon ngaranna, pokoknya sampai pokoknya kos gitu. Tapi pokoknya ya harus bagus ngadoninnya seperti kalian membuat martabak gitu. Nah, jadi seperti ini. Untuk air ini dari 2 cup tepung terigu itu kurang lebih 300 ml air ya. Boleh kurang, boleh lebih. Nah, pokoknya seperti kalian kalau mau bikin bakso udah dicetaknya bagus, nggak encer, nggak kental, udah ya. Nih seperti ini. Jadi kalau saya itu dari 2 cup terigu itu saya 1 cup dulu air. Nah, nanti baru ditambah lagi gitu ya. Nih, jadi seperti ini. Ini tidak ditambahkan dengan apa? Dengan gista atau sama telur, apa sama yogurt, enggak ya. Nah, kemudian akan saya tutup dan istirahatkan kurang lebih ini tuh ya. Nah, lalu istirahatkan 30 menit atau 1 jam. Pokoknya kalau sudah mengembang 2 kali lipat, adonannya siap untuk digoreng. Nah, sebelum digoreng kalian harus uleni lagi ya, seperti ini, diaduk lagi tuh seperti ini. Nah, sekarang waktunya digoreng. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi sebelum kalian menggoreng harus memanaskan dulu terlebih dahulu minyaknya ya, dan usahakan minyaknya itu harus banyak ya, jangan sedikit minyaknya itu, biar mekar dan juga biar matang begitu ya. Nih cara nyetaknya seperti ini. Kalian mau bikin apa itu, mau bikin bakso, jadi perecetin nih seperti ini aja. Kadang-kadang saya tuh nggak pakai sendok, langsung pakai tangan gitu ya, jadi dicomot pakai tangan langsung gitu. Nah, ini tuh untuk teman-teman jangan lupa minyaknya harus panas dan juga banyak ya, biar mengembang dan juga tidak apa ini teh, tidak nempel. Nah, ini tuh bukan nggak terlalu panas minyaknya ya, jadi ini tuh karena saya kecepatan tangannya jadi terlalu banyak. Nah, seharusnya pelan-pelan aja dulu gitu ya, nanti nggak bisa bulat-bulat tuh. Ini tuh nggak terlalu naik, nggak langsung naik karena terlalu cepet. Ini saya pakai slow mo gitu, ini tuh cepet banget tangan sayanya. Nah, lalu aduk-aduk seperti ini dulu sebentar ya. Nah, ini penggorengan yang pertama gitu ya, ini tuh cantik-cantik banget seperti ini ya. Jadi kalian itu harus mengusahakan minyaknya panas ya, jangan pakai minyak dingin, karena kalau pakai minyak dingin jadi apa, gematnya itu satu nggak cepet naik, kedua suka pecah gitu ya tuh. Jadi ini tuh karena terlalu kecepatan, kalau saya ini tuh terlalu kecepatan, karena kalau donat gemat itu masukinnya itu harus nurun langsung naik gitu, tapi harus pelan-pelan ya teman-teman biar matang. Kemudian kalau legematnya nggak matang itu jadi gimana ya, nggak kering. Kalau saya ini tuh sampai semalaman ini masih kering ya, karena kalau ngegoreng donat itu kalau bahasa Sunda mah harus diganggang ya. Jadi kalau udah pada naik semuanya itu apinya ya, udah pada naik misalkan semuanya legematnya, dikecilkan apinya. Ini sekarang pakai api besar ya, ini yang kedua. Nah, kemudian dibolak-balik sampai kuning semuanya gitu. Nah, ini setelah saya naik semuanya, saya kecilin apinya. Nah, kemudian setelah dikecilin udah jadi diganggang. Jadi ini tuh tips yang kalau bikin gemat itu biar kering itu ya gini, harus setelah naik semuanya diganggang. Nah, malesnya bikin gemat itu saya di sini ya. Yang pertama itu saya pakai api kecil gitu, jadi apa itu namanya, keringnya itu bagus gitu. Tapi ada yang pecah tuh ya, karena tadi itu pas
nuanginnya itu kecepatan, tangan saya jadi belum ada yang naik udah ditimpah jadi gitu. Jadi gemat itu harus minyak panas, terus minyaknya juga harus banyak. Nah kemudian dikasih simple sirup ya, yang sudah saya rebus pertama di video. Nah jadinya seperti ini. Ini tuh kering banget dan enak, walaupun tanpa yogurt, tanpa telur ya teman-teman. Jadi saya tuh kadang-kadang nggak pakai ini gitu, nggak pakai telur, karena ada yang minta teh katanya. Ini di Indonesia yang minta. Saya katanya sekarang udah di Indonesia pengen legemat, tapi nggak ini katanya, nggak mau pakai yogurt karena susah katanya. Ya udah saya bilang bisa kok seperti ini nih. Jadi seperti ini ya. Nah kalau ada yang pecah itu yang minyaknya tidak panas. Jadi kalau pas nyemplungin harus minyak panas ya. Jadi pas dicemplungin langsung naik gitu, seperti adonan yang kedua. Jadi seperti itu ya. Nah ini kalian kalau mau bikin gemat jangan banyak-banyak dulu. Ini 2 gelas juga langsung jadi segini banyak gitu. Ini sudah dimakanin dan ini kering banget ya. Tuh hasilnya seperti ini. Pokoknya buat teman-teman semuanya, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Selamat mencoba di rumah, hatur nuhun. Nah kalau buat teman-teman semuanya lagi, kalau yang pengen ada telurnya, yang ada tepung jagung atau yang lain-lain, silahkan kalian scroll aja videonya ke bawah, itu banyak banget. Ada yang pakai telur, ada enggak, ada yang dikasih yogurt, ada juga yang enggak ya. Cuma yang kali ini enggak pakai yogurt sama telur. Oke, hatur nuhun, bye bye.